Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kehidupan, jalan dan kebenaran yang sejati. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Maka ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, hidup kita akan menjadi terang dan garam bagi siapapun di sekeliling kita. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka hidup kita ini dijagai untuk selalu berada dalam kehendak Tuhan. Seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa
menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam Satu Yohanes 1 ayat 6 dan 7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ada semangat, sukacita, damai sejahtera yang terus-menerus mengalir dalam hidup orang yang bergantung kepada Tuhan. Di dalam hatinya ada kesadaran bahwa dirinya harus selalu mengalami pembaharuan hati, pembaharuan konsep pikir, dan perubahan kehidupan. Dia sadar bahwa manusia batiniah yang tinggal di dalam tubuh lahiriah ini harus terus-menerus menyangkali akan keinginan daging yang melawan kebenaran. Dia sadar bahwa hanya oleh kekuatan dan anugerah Tuhan dia akan bisa menjalani kehidupan ini. Dia tahu ada begitu banyak godaan dan pencobaan dalam perjalanan hidupnya ke depan, tetapi sungguh-sungguh hatinya berpaut kepada Tuhan. Mulutnya penuh dengan pujian dan penyembahan, hatinya penuh dengan sukacita, dan dia terus menjaga kebenaran demi kebenaran Tuhan untuk bergema dalam pikiran dan hatinya. Ada waktu-waktu pribadi di mana dia membangun hubungannya dengan Tuhan. Dia mengambil waktu khusus untuk baca Alkitab, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk menyanyikan satu pujian yang bisa belasan kali dinyanyikan dalam satu hari itu. Dan sungguh wajahnya menyiratkan akan sukacita yang dalam karena Tuhan hidup di dalam dirinya. Dia disukai lebih banyak orang karena ketika orang berada di dekatnya, maka dia membagikan akan pengalaman pribadinya tentang Tuhan dan juga kesaksian demi kesaksian bagaimana Tuhan memelihara hidupnya. Tangannya terbuka untuk menolong siapapun yang bisa ditolong sesuai dengan kemampuannya. Tidak ada perkataan negatif keluar di dalam mulutnya. Dia menghindarkan diri untuk tidak menilai orang lain, tidak menghakimi orang lain, untuk tidak ikut dalam permasalahan orang lain. Dia menolong siapapun yang datang kepadanya dengan permintaan pertolongan. Dia siap sedia menolong siapapun yang datang kepadanya. Dia menjaga hatinya dari segala macam yang cemar. Dia tahu bahwa kalau dia membuka hatinya untuk sedikit kecemaran, maka kecemaran itu akan bisa menghentikan sukacita di dalam dirinya. Dia menjaga damai sejahtera di dalam hatinya dengan menyaring apa yang dilihatnya dan didengarnya. Mazmur 91 ayat 14-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Itulah upah dari Tuhan buat siapapun yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Akan dijauhkan dari yang jahat, akan diberikan hikmat untuk keluar dari permasalahannya, akan menerima kebaikan demi kebaikan sepanjang hidupnya. Seperti itulah orang yang lahir baru mengandalkan Tuhan, mau diperbaharui akan roh dan pikirannya, lalu mengalami perubahan kehidupan. Tetapi sungguh berbeda dengan orang-orang yang tidak mengalami kelahiran baru, hidup sebagai manusia lama, atau orang yang mengalami kelahiran baru tetapi tidak mau mengalami perubahan, maka dia akan sulit mengalami Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata di dalam hidupnya. Hatinya tidak mengandalkan Tuhan, yang artinya segala sesuatu yang dia hadapi, maka jiwanya yang memerintah. Olah pikirnya jauh lebih dominan daripada hati yang mau mencari Tuhan. Dia tidak mencoba mencari akan kebenaran yang hakiki daripada Tuhan penciptanya. Tetapi ketika dia punya masalah, maka dia mulai mencari akan nasihat-nasihat dari orang-orang sekitarnya, orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia lebih percaya kepada sesuatu yang kelihatan daripada sesuatu yang tidak kelihatan. Dia tidak bisa menyanyikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan dengan segenap hati, karena kesukaannya adalah lagu-lagu dunia, lagu-lagu yang lebih memanjakan akan perasaannya, lagu-lagu yang lebih menonjolkan akan kegagalan, lagu-lagu yang tidak menyiratkan akan kasih dan pengharapan. Maka lagu-lagu dunia ini lebih mendominasi hidupnya. Lagu-lagu ini akan lebih bergema dalam hati dan pikirannya, yang kemudian tanpa sadar akan menentukan masa depannya. Dia tidak memiliki akan persekutuan atau pertemanan dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia lebih suka bergaul dengan orang-orang dunia, orang-orang yang tidak banyak berbicara tentang kebenaran dan sesuatu yang rohani. Sungguh hidup yang memuaskan keinginan daging dan keinginan mata. Mereka berbicara bergantian, saling meninggikan diri, merasa bahwa hidupnya jauh lebih baik dari orang lain dengan merendahkan, menghina orang lain dan menghakimi orang lain. Hatinya tidak tenang ketika melihat orang lain bahagia. Hatinya tidak suka ketika melihat orang lain sukses. Sulit baginya untuk bisa bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Bahkan sebaliknya, dia akan sedih melihat orang lain lebih bersukacita, dan dia lebih senang untuk membuat orang lain berduka cita. Perkataannya penuh dengan peninggian hati, merendahkan orang lain, tidak menghargai orang lain, membongkar aib orang lain, membicarakan keburukan orang lain. Tidak ada perkataan pengharapan, perkataan kasih, dan perkataan iman di dalam mulutnya. Walaupun dia selalu membicarakan apa yang dimilikinya, tetapi dia tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Hatinya penuh dengan keserakahan. Dia tidak memiliki sukacita yang sejati karena sukacitanya bergantung kepada uang yang dimilikinya, bergantung dengan harta yang dimilikinya, dan bergantung kepada suasana orang sekitarnya atau keadaan yang dihadapinya. Ketika keadaan tidak menyenangkan, maka dengan mudah dia akan patah semangat, patah hati, dan semangatnya sangat mudah dipengaruhi oleh keadaan dan oleh materi. Dia sulit percaya bahwa ada Tuhan yang jauh lebih berkuasa dari apapun yang dia hadapi. Hidupnya penuh dengan keegoisan, yang dipikirkannya adalah bagaimana dia mencapai semua yang diinginkannya. Memang berbeda dengan orang yang mengalami kelahiran baru, yang mau mengalami pembaharuan dan mengalami perubahan kehidupan. Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga mulai. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia,
Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Orang yang mengalami pembaharuan dan perubahan hidup, yang memiliki Kristus di dalam dirinya, dia tidak mencari kepentingan diri sendiri. Dia memiliki akan niat untuk melihat kepentingan orang lain dan menolongnya. Bahkan dia menganggap semua orang dihadapinya jauh lebih penting, jauh lebih utama daripada dirinya sendiri. Dia memiliki kerendahan hati yang mutlak. Dia bisa peduli, menghargai, dan menghormati orang lain. Dia menghargai setiap orang karena orang lain itu adalah juga ciptaan Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, di mana Tuhan juga memiliki rencana yang indah dalam hidup orang tersebut. Dia memiliki kelonggaran hati dan waktu untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Dia bertanggung jawab atas hidupnya, atas panggilannya, dan atas posisinya. Bahkan dia memiliki akan keinginan untuk menolong orang lain dan membantu orang lain. Kebaikannya melebihi akan kekuatannya. Pengaruh garam hidup dan kekuatan terang dalam dirinya semakin kuat. Memang berbeda orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Memang berbeda orang yang berjalan bersama Tuhan dengan orang yang berjalan dengan kekuatannya sendiri. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap hari akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia tidak akan menderita melewati masa kering. Ia akan tetap bertumbuh. Hatinya bersukacita dan hidupnya terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia hidup penuh iman dan semangat. Dan dia akan tertawa tentang masa depannya. Dia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugas-Mu di dunia, supaya aku juga rela dan setia melakukan kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa surgawiku, supaya hidupku sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik. Ajari aku berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.